yaitu sebagai berikut. Yang dicari yaitu resultan. Kita langsung saja tinjau sumbu X-nya. Yang berada di sumbu X yaitu ada F3, yaitu ada F1X. Nyari F1X yaitu 6 dikali dengan cos 30. Kenapa cos? Karena dia dekat dengan sudutnya. Cos 30 yaitu setengah akar 3. Hasilnya yaitu 6/2 hasilnya 3. Jadi 3 akar 3. Terus yang kedua yaitu ada F2X. Dengan yaitu F2 nya itu 12. 12 dikali dengan cos 60 karena dia dekat dari sudut. Cos 60 yaitu setengah. 12/2 hasilnya 6. Hasilnya yaitu 6. Terus langsung sigma F nya sama dengan F3 berada di sebelah kanan berarti positif 6N. F1X berada di sebelah kiri berarti negatif 3 akar 3. Ini N nya saya hapus dulu. Lalu F2X di sebelah kiri berarti dia negatif juga 6. 6 kurang 6 hasilnya 0. Berarti hasilnya min 3 akar 3. Yaitu selanjutnya yaitu tinjau sumbu Y. Yang berada sumbu Y yaitu ada F1Y. F1 dikali dengan sin karena dia jauh dari sudut. 6 dikali dengan sin 30 yaitu setengah. Ini yaitu 3. Lalu ada F2Y dengan F2 nya yaitu 12 dikali sin 60 karena dia jauh dari sudut. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Hasilnya yaitu 6 akar 3. Lalu ada F4 sama dengan 3N. Langsung saja kita jumlahkan semuanya. Fy sama dengan F1Y berada di bawah, berarti dia negatif 3N. F2Y berada di atas, berarti dia positif 6 akar 3. F4 berada di atas, berarti dia positif 3. Hasilnya 3 kurang 3 hasilnya 0. Berarti tersisa 6 akar 3. Terus langsung kita cari resultannya sama dengan sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat sama dengan fx nya yaitu 3 akar 3. Kita hasilnya min 5,19 kuadrat ditambah dengan 6 akar 3 itu 10,39 kuadrat. 5,19 kuadrat sama dengan 26,93 ditambah dengan 107,95. Hasilnya yaitu hasilnya itu 134,88. Akarnya kita ubah menjadi kita akarin yaitu hasilnya 11,61.
Oke, di sini untuk soal yang kedua diketahuinya sebagai berikut dan ditanya yaitu tegangan tali dan kecepatannya. Yaitu di sini kita proyeksikan terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang terdapat pada balok ini. Yaitu ada gaya normal N, yaitu ada gaya W. W kan gaya ini sesuai sama arah pusat bumi. Jadi kita proyeksikan terlebih dahulu. Ini W, dan kalau mau sini kita pakai W cos 30. Dan kalau mau sini yaitu W sin 30. Terus ada gaya F, F-nya yaitu 80N. Arahnya ke sini ya. F itu ke sini. Terus karena ini di soal lantai kasar, ini diketahui juga miukanya 0,3, berarti gaya apa? Jadi gaya geseknya itu selalu berbanding kebalik dengan gaya tarikannya. Jadi di sini ada FK. Ada FK dan ada di sini gaya tegangan tali. Nah, di sini udah kelar. Terus untuk balok A-nya ada gaya berat dan ada gaya tegangan tali. Oke, di sini kita tinjau balok A dulu. Balok A karena kita make yang Y. Jadi sigma FY sama dengan karena dia geraknya ke atas ke bawah, berarti dia M dikali A. Jadi di FY ini terdapat W dan T. Karena dia geraknya ke bawah, berarti W-nya plus min T. Hasilnya M-nya itu 4 dikali A. A tidak diketahui, yang dicari W-nya itu nyari W sama dengan M kali G. M kali G, massa A-nya yaitu 4 kali gravitasi kan 10, 4 kali 10 sama dengan 40. 40 min T sama dengan 4A. Nah, sini kita harus membuat persamaan yang bisa menghasilkan T. Jadi 40 min 4A sama dengan T. Kita baru saja memperoleh persamaan pertama. Terus selanjutnya kita tinjau yang balok B. Karena di sini kita cari yang FY-nya dulu. Sigma FY karena dia geraknya ke sono ke sumbu X, berarti sigma FY sama dengan 0. Yang terdapat pada sumbu Y-nya yaitu ada Y cos 30 arah ke bawah, berarti dia minus. Berarti kita bisa yang N dulu karena positif. N min W cos 30 sama dengan 0. Kita pindah ruas menjadi positif. N sama dengan W cos 30. N sama dengan W-nya sama dengan M kali G. Masanya itu 2, gravitasinya 10, berarti 2 kali 10 sama dengan 20. 20 cos 30 setengah akar 3. N sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10. Berarti 10 akar 3. N-nya sudah diperoleh. Kalau mau ubah ke desimal tidak apa-apa. Sepuluh akar 3 sama dengan 17,32. Diperoleh hasil N-nya. Terus sekarang kita nyari FK-nya dulu. Nyari gaya geseknya ini. Sedangkan yang kita kan cuma mu K. Berarti F gaya gesek sama dengan mu K dikali dengan N. N-nya itu yang tadi sudah kita memperoleh 0,3 dikali dengan 17,32. 17 dikali dengan 0,3. Hasilnya 5,19. Untuk selanjutnya kita tinjau balok B yang sumbu X-nya.
karena dia geraknya sumbu X, berarti menggunakan sigma fx sama dengan M kali A. Sigma fx sama dengan M dikali A. Di sigma fx ada T min W sin 30 min FK, terus ada plus F sama dengan M kali A dikali A. T-nya yang kita cari sama dengan W itu kan M kali Y, berarti massa B 2 dikali 10, 20. Sin 30 setengah sama dengan 10. FK-nya yaitu 5,196 ditambah 80 sama dengan M kali A. Massa B yaitu 2. Berarti T ditambah 64,84 sama dengan 2 dikali A. Berarti kita ada persamaan T sama dengan 2A dikurang 64,8. Ini yang kita buletin jadi 2, berarti karena 4 di bawah 5 berarti hasilnya 0. 4,80. Oke, kita ada persamaan keduanya. 2 sama dengan 2A minus 64,80. Oke, kita langsung masukkan persamaannya. T1 sama dengan T2. Total 40 min 4A sama dengan 2A min 64,80. Ini dulu kita pindah 2, jadi hasilnya positif. 40 tambah 64,80 sama dengan 2A tambah 4A. 40 ditambah 64,80 hasilnya 1004,8 sama dengan 6A. Kita 4 bagi 8 dibagi 6, kita pindah 2 soalnya mencari A nya, berarti 1004,8 dibagi dengan 6 hasilnya itu 17,46. Jadi ini nilai A nya hanya sudah diketahui. Jadi sekarang kita nyari T nya. Kita bebas menggunakan persamaan 1 atau enggak persamaan 2. Kita gunakan persamaan 1 biar lebih gampang. T sama dengan 40 min 4A. Kita masukkan 40 min 4. Nilai A nya yaitu 17,46. T sama dengan 40 dikurang 4 kali 17,46. Hasilnya itu 69,84. Kita peroleh T-nya di sini yaitu minus 29,884. Ketahui soal selanjutnya kayak begini. Pertama-tama kita cari VOX-nya dulu. X sama dengan VO cos theta. Karena di sini sumbu X-nya itu dekat dengan sudutnya. VO-nya itu 5, theta-nya itu 30. 5 setengah akar 3. Ya, 2,5 akar 3. Terus VOY-nya sama dengan VO sin theta. 5 sin 30. 5 dibagi setengah. Hasilnya yaitu 2,5. Di sini kita langsung masukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan YO plus VOY dikali T min setengah YT kuadrat. Y-nya itu 0 sama dengan 8 tambah VOY-nya itu 2,5 T min setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Ini bagi 5, ini pindah ruas, Y min 8 sama dengan 2,5 T
2,5T min 5T kuadrat. Kita ubah menjadi persamaan. 5T kuadrat min 2,5T min 8 sama dengan 0. Oke, sini kita pakai rumus ABC, yaitu nilai 5-nya A, nilai B-nya itu 2,5, nilai 8-nya itu C. Kita langsung masukkan rumusnya. T sama dengan min 2,5 plus minus B kuadrat, yaitu min 2,5 kuadrat min 4 dikali 5 dikali min 8 per 2 dikali 5. 2,5 plus minus 2,5 kuadrat hasilnya itu 6,25 dikurang 4 kali 5 20 dikali dengan min 8. Bentar. Min 4 kali 5 dikali min 8. Hasilnya yaitu ini jadi plus 160 per 10. Karena waktu nggak mungkin minus, jadi sini kita menggunakan plus. Jadi 2,5 plus 16 ini lupa kita jumlahin, jadi 166,25 per 10. Jadi akar 166,25 hasilnya itu 12,89 per 10. Jadi 12,89 ditambah dengan 2,5 itu 15,39 dibagi 10 itu hasilnya 1,539 second. Oke, jadi sini T-nya dapat 1,539. Kita buletin T sama dengan 1,54 second. Terus kita mencari nilai X-nya. X sama dengan VOX dikali dengan T. Yaitu nilai VOX tadi 2,5 akar 3 dikali dengan waktunya 1,54. 1,54. Dia hasilnya yaitu 6,67 meter. Oke, diketahui soal selanjutnya yaitu seperti berikut. Yang ditanya itu A total. Yang pertama kita cari percepatan tangensial dulu. AT sama dengan alfa dikali R. Alfanya yaitu 4 dikali 0,12. 4 dikali 0,12. Hasilnya yaitu 0,48. Terus kita cari WT-nya terlebih dahulu. WT sama dengan WO plus alfa T. WO-nya itu 0. Sorry, bukan WO, ini omega ya. Alfanya yaitu 4 dikali dengan 0,3. 4 dikali 0,3 hasilnya 1,2. Ini nilai omeganya T yaitu segini. Terus kita cari AS-nya. AS sama dengan omega T kuadrat dikali dengan R. Omega T-nya itu 1,2 kuadrat dikali dengan 0,12. Hasilnya 1,2 kuadrat 1,44 dikali dengan 0,12. Hasilnya 0,1728. Oke, sekarang ini
AX kita buletin dulu jadi 0,17 ya. 17 kita cari A total sama dengan AT kuadrat plus AS kuadrat. AT itu 0,48 kuadrat ditambah 0,17 kuadrat. 0,48 kuadrat 0,2304 tambah 0,0289 ditambah yaitu ini hasilnya 0,2593 diakalin hasilnya yaitu 0,51. Soal yang terakhir sebagai berikut. Ini karena satuannya tidak termasuk satuan internasional, udah saya ubah dan ditanya yaitu P1, sedangkan V kecepatan pada pipa keduanya tidak diketahui. Nanti kita pakai rumus debit. Q1 sama dengan Q2. A1 Q1 sama dengan A2 Q2. A1-nya yaitu 0,001 dikali dengan 4 sama dengan A2-nya itu 0,0005 dikali dengan V2. Ini sama dengan 0,004. Sudah tidak betul. Dia 0,004 0,0005 V2. Langsung V2 kita pindah ruas jadinya dibagi 0,004 dibagi dengan 0,0005. Hasilnya yaitu hasilnya yaitu 8 meter per second. Informasi sudah cukup masukkan ke dalam rumus, kita langsung aja. Rumusnya yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita masukkan P1-nya itu yang kita cari. P1 tambah 1/2 dikali rho-nya yaitu 1000 dikali V1-nya yaitu 4 kuadrat ditambah 1000 dikali gravitasi yaitu 10. H1-nya yaitu 0,2 sama dengan P2-nya yaitu 10.000 ditambah setengah dikali 1000 dikali V2-nya yaitu 8 kuadrat ditambah ini saya lanjut di bawah rho-nya itu 1000 dikali 10 dikali H2-nya yaitu 1. Kita langsung coret-coret. Ini 1000 bagi 2 500. 4 kuadrat yaitu 16. Ini 10 bagi 0,2 jadi 2. 2 dikali 1000 2000 sama dengan ini 1000 bagi 2 500. 8 kuadrat yaitu 64. Ini jadi hasilnya 1 0 dan 4 1 2 3 4. Jadi P1 tambah 500 dikali 16 ditambah 2000 sama dengan 10.000 ditambah 500 dikali 64 ditambah 10.000. Nah, kita langsung 500 dikali 16 8.000. Ini 8.000. Ini hasilnya 8.000. 8.000 tambah 2.000 jadi P1 sama dengan 10.000. Tambah 10.000 sama dengan 500 dikali 64 yaitu 32.000. Nah, terus 32.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 kita hasilnya 52.000. Ini diubah jadi minus, jadi P1 sama dengan
52.000 dikurang dengan 10.000 hasilnya yaitu 42.000 Pascal.